Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang besaran skalar dan besaran vektor. Apa yang disebut dengan besaran skalar? Iya, besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Contohnya apa? Contohnya ada massa, waktu, jarak, pelajuan, potensial listrik. Itu tidak punya arah. Nah, kemudian apa yang disebut dengan besaran vektor? Besaran vektor yaitu dia memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, medan magnet, dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita tekankan pada pembelajaran tentang besaran vektor. Yang pertama kan harus tahu dulu simbol-simbol vektor. Perhatikan, biasanya pada buku paket seringkali menuliskannya seperti ini, yang di dalam kotak. Atau kalau kita menuliskan dengan di buku tulis, itu bisa menggunakan garis atasnya seperti itu. Jadi misalnya ini vektor gaya F, maka atasnya kita beri garis lurus. Nah, kalau besarnya ya seperti itu. Besarnya kita beri garis di kanan kirinya seperti ini, harga mutlak ya. Itu menunjukkan besar vektor. Nah, perhatikan, bisa juga disimbolkan penggambarannya ya secara grafis, itu bisa juga dengan anak panah. Nah, seperti itu. AB. Anak panah AB. Panah ini menunjukkan arahnya, ujung panah itu menunjukkan arahnya, batangnya ini itu menunjukkan besarnya, begitu ya. Nah, misalnya AB ini adalah vektor A. Ini saya tulis di sini ya. Misalnya saya punya vektor seperti ini. Ini AB seperti itu ya. Saya pindah di sini. Ini mengenal vektor satuan ya. Nah, vektor AB ini adalah sama dengan vektor A, gitu, A kecil. Besarnya adalah 6 satuan. Bisa kita tulis seperti ini. AB, vektor AB sama dengan A, gitu. Ya. Sama dengan 6 satuan. Besarnya. Kalau misalnya saya balik arahnya dari B ke A, maka arahnya bagaimana? Arahnya adalah min A. Ya, karena dibalik arah atau berlawanan arah dari semula. Maka besarnya berapa tetap? Jadi kalau besarnya atau nilainya dari vektor tersebut adalah tetap harga mutlak satuan. Nah, yang menunjukkan positif negatif itu hanya arahnya. Oke? Paham sampai sini? Nah, kita lanjut ke metode penjumlahan vektor, anak-anak. Metode penjumlahan vektor itu ada 3. Metode segitiga, jajar genjang, dan poligon. Yang pertama, metode segitiga. Misalnya saya punya 2 vektor A dan B, seperti gambar, ya, seperti gambar. Nah, lalu bagaimana kita menjumlahkannya? Caranya secara geometris ya, kita gambar secara geometris, maka pada ujung A, lihat posisi dan arahnya. A itu dia horizontal, yang B arahnya seperti itu. Maka kita bisa menggunakan metode segitiga menjumlahkannya. Ujung A itu kita himpitkan, ujung A ini kita himpitkan dengan pangkal B, maka jadilah seperti ini. Nah, paham? Kemudian penjumlahannya, resultan dari vektor A dan B itu dari ini pangkal ya, pangkal A itu kita tarik garis lurus menuju ujung vektor B. Paham sampai sini? Nah, ini kita tarik garis lurus seperti itu. Nah, jadilah dia seperti segitiga, ya kan? Maka dari sini ke sini itu tadi besarnya adalah A plus B, vektor A ditambah vektor B, begitu. Oke, kita lanjut ke metode jajar genjang.
Pada metode jajar genjang, perhatikan. Misalnya sama nih, vektor A sama B kayak yang tadi. Nah, hanya ini A-nya, yang ini B-nya. Nah, posisinya sama. Misalnya, kita akan menjumlahkan kedua vektor tersebut dengan metode ini. Lalu bagaimana? Nah, kedua pangkal A dan B ini kita himpitkan sehingga jadi satu. Seperti itu. Kemudian tarik garis putus-putus ini sejajar dengan vektor B dan tarik garis putus-putus dari ujung B yang ini tadi dari ujung A, garis sejajar dengan vektor A. Maka jadilah seperti itu. Titik pertemuan antara kedua garis bantu ini dan ini itu menunjukkan resultannya. Maka inilah hasilnya yang di tengah. A ditambah B. Jadilah resultan vektor. Paham sampai sini? Ya, semoga bisa difahami ya. Begitu anak-anak. Loh, kok jadi begini? Ya, maaf. Oke, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu menggunakan metode poligon. Nah, perhatikan gambarnya. Ini saya punya vektor A arahnya ke situ, ya. Dan vektor B arahnya ke situ, dan vektor C arahnya ke situ. Bagaimana dengan metode poligon? Kita akan menghubungkan ketiga dari vektor tersebut. Caranya bagaimana? Nah, ini metode poligon itu ya, anak-anak, biasanya digunakan untuk menjumlahkan lebih dari dua vektor. Begitu. Caranya bagaimana? Menghubungkan ujung vektor dengan pangkal vektor lainnya. Ini misalnya A, kita bagian ujung A kita himpitkan dengan ujung vektor B. Yang ujung vektor B kita himpitkan dengan vektor C. Maka hasilnya nanti adalah, resultannya adalah ini. Ini namanya apa? Pangkal vektor A dengan ujung vektor yang terakhir, di sini vektor C, kita tarik garis lurus. Itulah hasil atau resultan dari ketiga vektor A, B, C. Paham sampai sini? Oke. Sudah ya. Sekarang kita lanjut ke penguraian vektor. Nah, perhatikan. Penguraian vektor. Kenapa sih kok diuraikan? Iya, itu tadi ya. Karena vektor tadi termasuk besaran yang mempunyai arah. Sehingga sangat diperlukan sekali di sini penguraian vektor ya. Nah, apabila saya mempunyai vektor F ya dengan arah ke situ ya, membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal, maka di sini saya membuat membuat garis X dan Y. Jadi saya hubungkan vektor F tersebut ke diagram Kartesius, yaitu X dan Y gitu. Nah, lalu bagaimana nih caranya? Untuk memahami penguraian vektor, sebelumnya kalian harus paham tentang konsep trigonometri, anak-anak. Jadi di matematika sudah pernah diajarkan ya di SMP semoga. Nah, itu kalian harus sudah paham benar tentang konsep trigonometri. Sekarang perhatikan, vektor F ke arah alfa, jadi membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal, maka kita akan uraikan satu-satu vektor F tersebut terhadap bidang X dan Y. Caranya? Nah, caranya, setelah kita gambar, kita buat garis seperti ini, ya. Buat garis garis bantu yang menghubungkan vektor atau komponen vektor F itu terhadap sumbu X. Maka di sini itu kita sebut Fx. Artinya komponen vektor gaya F terhadap sumbu X atau pada sumbu X. Kemudian juga yang sebelah kiri kita hubungkan garis terhadap garis vertikalnya dari ujung vektor F ke
sumbu Y. Maka di sini dinamakan FY. Apa artinya? Komponen vektor F pada sumbu Y. Begitu. Sehingga kalau kita tulis, anak-anak, besarnya vektor Fx, jadi Fx kita bisa menuliskannya F cos alfa. Ini alfa ya, ini alfa. Begitu juga yang bawah ini juga alfa, gitu. Kemudian Fy kita bisa menuliskannya F sin alfa. Loh kok bisa Bu? Kenapa itu pakai cos? Kenapa itu pakai sin? Ingat seperti yang saya katakan di awal bahwa untuk penguraian vektor ini kalian harus paham benar dengan konsep trigonometri. Kalau kita menguraikan vektor F terhadap sumbu X, kita pakai cos. Jadi kalau pada sumbu X kita pakai cos. Kalau sumbu Y ini pakai sin. Apakah pasti seperti ini, Bu? Seringkali seperti ini, tapi ada baiknya kalian pahami dulu konsep trigonometri. Caranya gimana sih, Bu, trigonometri? Nah, sin cos tangen ya. Jadi ini saya harus ulang lagi nih berarti ya, biar kalian paham. Kenapa kok pakai sin? Kenapa kok pakai cos? Oke, sekarang saya bantu dulu ya. Ini misalnya ada segitiga saya. Sebentar. Jelek. Segitiga mana? Oke, seperti ini. Dulu. Oke. Kita bikin segitiga dulu. Nah, terus oke. Nah, sin cos tangen itu sebenarnya perbandingan antara sisi-sisi. Ini misalnya di sini saya beri alfa. Nah, dia membentuk sudut alfa ya. Sinus itu adalah perbandingan dari sin demi sisi depan dibagi sisi miring. Cos, ini sin alfa ya. Cos sami, sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian sini ya, tan desa. Tan alfa sama dengan depan desa samping. Nah, artinya anak-anak, sin alfa di sini, sin alfa itu sinus alfa ya. Sinus alfa itu pada segitiga tersebut itu adalah perbandingan sisi depan. Depan itu apa? Depan sudut itu ini. Ini misalnya saya beri, sebentar. Ini A, ini B, ini C. Nah, maka sin alfa sama dengan A, sin demi kan A dibanding sisi miring mana? C. Paham sampai sini? Kemudian kalau cos berarti kan sapermi, samping dibagi miring. Mana samping? Ini samping. Sampingnya samping sudut, miringnya ya tetap C itu ya kan? Maka ini B per C. Nah, kalau tan desa, tan desa depan dibagi samping, sampingnya ini B. Berarti A per B. Paham sampai sini? Sin demi, kosami, tan desa. Sebenarnya ini ada pada matematika, tapi tidak apa-apa karena matematika untuk fisika itu juga penting sekali ya. Makanya di sini saya ulang sedikit. Nanti bisa diulang-ulang lagi penjelasannya atau boleh tanya saya kalau masih bingung, oke? Jangan bingung.
Sekarang paham ya sampai sini? Jadi kenapa kok fx itu f cos alfa? Ingat, perhatikan fx itu berada di sampingnya sudut alfa. Ini, fx ini berada di sampingnya sudut alfa. Maka cos sa samping ini miring. Nah, yang berhubungan dengan ini. Kalau diapit, biasanya kalau saya memberitahu ke anak-anak itu, kalau sudutnya itu diapit seperti ini, kita pakai cos. Tapi kalau dia sudutnya itu atau sisinya berada di sebelah sini, berarti dia pakai sin. Begitu. Kalau diapit itu pakai cos, diingat-ingat ya. Kalau diapit pakai cos. Nah, ini kalau diapit seperti ini pakai cos. Seperti f alpha fx. Itu dia mengapit alfa, ya kan? Maka dia pakai cos. Kalau pada sumbu y, iya, pakai sin karena di depannya. Kok bisa di depannya, Bu? Ini kan di belakangnya. Fx ini kalau saya tarik garis kan bisa jadi di sini kan? Nah, ini kan FY-nya. Nah, oke. Begitu. Sama aja kan? Ini panjangnya sama. Berarti depan. D, sin, demi. Depan ini FY dibagi F gaya atau F vektornya, vektor F. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah vektor gaya F sama dengan 10 Newton bersudut 30 terhadap sumbu X. Tentukan besar komponen vektor tersebut pada sumbu X dan Y. Penyelesaian. Diketahui F sama dengan 10N. Kalian cara mengerjakannya ini ya, wajib ini ya. Kalau pada fisika wajib ditulis. Yang diketahui apa? Oh, ada gaya 10 Newton. Kemudian alfanya 30. Nah, terhadap sumbu X. Berarti gimana nih? Ya digambar dulu. Wajib, Bu. Iya dong. Kita nggak bisa tanpa gambar ya. Karena dengan gambar kita bisa mengerti. Kita gambar dulu sumbu X-nya. Ini X, ini Y. Oke. Lalu vektor gayanya membentuk sudut 30 terhadap sumbu X. 30 itu kira-kira segini. Sebentar, saya kasih warna beda. Seperti ini. Nah, ini adalah vektor F. Nah, sudutnya mana? Sudutnya ini. Ya, 30 derajat. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari soal gambarnya seperti itu, Kak, digambar. Paham ya? Jadi yang ditanya apa itu? Tentukan besar komponen vektor pada sumbu X dan Y. Oh, berarti pakai penguraian vektor seperti yang sebelumnya tadi. Gimana? Nah, vektor F ini saya tarik garis. Tik. Kok nggak bisa lurus ya? Ini pen tool saya ini yang agak licin. Oke. Kita tarik garis. Bismillah. Nah, anggap aja ini lurus ya. Oke, lurus ke bawah. Kalian harus pakai penggaris, jangan seperti saya. Harus pakai penggaris. Kemudian kita beri namanya di sini nih, ya. Kita tarik garis lurus terhadap sumbu X, maka kita beri seret. Nah, tanda panah juga. Iya loh. Iya. Kenapa kok bisa begitu ya? Ini kan komponen vektor F terhadap sumbu X atau pada sumbu X. Jadi ini kita beri nama apa? F X. Oke? Paham? Oke. Sekarang ganti yang Y. Ini kita proyeksikan juga. Dik. Nah, kok jelek lagi ya? Sebentar, sabar. Ini kita proyeksikan garis lurus, begitu. Anggap aja lurus ya. Ini kalian harus pakai penggaris nih. Nggak boleh kalau bengong-bengong seperti ini sebenarnya. Nah, atau pakai ini kali ya. Sebentar.
Nah, begitu. Allahu Akbar. Sebentar. Ya, sabar ya anak-anak. Nah, begini. Kita tarik garis seperti ini. Berarti ini adalah komponen vektor terhadap sumbu Y. Nah, ini kita tarik garis juga, seret ke bawah. Paham? Ya, kita beri nama apa? F, Y. Oke. Paham ya? Untuk menguraikan vektornya, paham kan ya? Alah, gampang. Pasti kalian bisa. Oke, lanjut. Ke Fx dulu sekarang. Fx, ingat bahwa Fx tadi ini kan ada. Berarti yang kita fokus ya, kita fokuskan adalah ini. F sama Fx membentuk sudut 30. Berarti di sini Fx sama dengan F cos, ingat dia mengapit cos alfa sama dengan, nah bagaimana? Tinggal masukkan nilainya. F-nya 10, cos alfa berapa? 30. Nah, ini dia. Nah, cos 30 itu apa sih, Bu? Cos 30 artinya ya kosinus sudut 30 derajat. Berapa nilainya? 10 kali cos 30 sama dengan setengah akar 3. Dari mana itu, Bu? Nanti saya beri tabelnya. Jadi berapa ini? 10 dibagi 2, 5. Berarti di sini 5 akar 3 Newton. Nah, berarti besarnya Fx sama dengan 5 akar 3 Newton. Paham sampai sini? Oke, gampang kan ya? Kita next ke Fy sekarang. Fy sama dengan apa anak-anak? Iya, F sin alfa sama dengan 10 sin 30 derajat. Maka 10 sin 30 sama dengan berapa? Setengah. Maka sama dengan 5 Newton. Ini untuk Fy-nya. Sehingga jadi komponen gaya Fx sama dengan berapa tadi? 5 akar 3 Newton dan Fy-nya sama dengan 5 Newton. Temu deh. Paham ya sampai sini? Sin 30 nanti saya beri tabelnya ya. Untuk aturan kosinus karena itu adalah sudut-sudut istimewa. Nanti saya beri caranya biar cepat hafal. Oke. Lanjut ya. Lanjut kita ke. Nah, jika dua vektor F1 dan F2 membentuk sudut alfa, maka apa yang kita gunakan rumusnya? Nah, seperti ini anak-anak. Jadi apabila ada dua vektor yang tidak tegak lurus ya, maka kita gunakan rumus ini atau ini. Nah, tuh itu kok kenapa Bu ini kok positif, ini negatif ya? Perhatikan, kalau yang atas itu positif karena ini adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan resultan artinya dijumlahkan. Tapi kalau pakai yang selisih kita negatif, pakai yang bawah. Oke, paham ya? Jadi kalau ada dua vektor yang tidak tegak lurus, ingat, tidak tegak lurus seperti yang kita kerjakan tadi, maka iya, vektornya ada dua. Kalau tadi kan ada satu. Kalau yang saya atas lagi ya. Kalau yang ini tadi kan ada satu, kita uraikan satu-satu. Cuma vektornya cuma ini aja. Tapi kalau yang ini itu ada dua vektor. Mana nih vektornya? Ini F1 dan F2. Apabila ada dua
vektor yang membentuk sudut alfa. Penyelesaiannya seperti itu. Apa harus hafal Bu itu? Insya Allah kalau kalian sering latihan soal pasti hafal. Paham ya? Oke, sekarang kita ke smart solution. Apabila ada dua vektor yang sama, jadi misalnya besarnya F1 dan F2 itu sama anak-anak. Kalau sama, maka kita bisa menggunakan acuan seperti ini. Bila membentuk sudut 60 derajat, maka resultannya ini. Kalau bentuk sudut 90 derajat, resultannya ini. Kalau 120 derajat, resultannya sama dengan nilai dari vektor tersebut. Paham? Ya, ini cara singkat, cara cepat. Jadi, kalau sudutnya membentuk 60 derajat, 90 dan 120, maka kita langsung pakai yang dikasih ceri ini. Oke, anak-anak paham ya? Ingat-ingat ya, yang di ceri itu ada 60 derajat, 90 derajat, 120. Jadi tidak usah pusing dengan ini nanti, dengan rumus tersebut. Paham ya? Nanti kita ke latihan soal. Nah, bagaimana kalau vektornya itu lebih dari 2? Kalau tadi kan 2 ya. Pertama tadi 1, 2, yang sekarang lebih dari 2. 3 dan seterusnya. Nah, caranya kita akan menguraikan vektor tersebut satu-satu seperti yang di awal tadi. Ya. 3 buah vektor seperti bertitik pangkat sama, yaitu di titik O seperti gambar tersebut, maka berapakah resultannya? Jadi ini yang ditanya adalah resultannya. Nah, untuk itu anak-anak, penjelasan yang ini nanti akan Ibu tulis di buku, di kertas, agar